Sahabat yang dikasihi Tuhan, nats khotbah buat minggu kita hari ini, minggu keempat sesudah Trinitatis di tanggal 2 Juli 2023 yang tertulis di dalam Mazmur 89 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyinya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan dan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Mazmur ini adalah doa yang berkenaan dengan kebinasaan Yerusalem dan jatuhnya keturunan Daud. Dan dengan janji Allah bahwa anak cucu Daud tetap ada untuk selama-lamanya. Dari sini kita dapat melihat betapa kasih setia Tuhan terus ada dan memberkati Daud beserta dengan seluruh keturunannya. Allah akan tetap menghukum bangsa Israel karena dosa-dosa mereka. Ia akan menggenapi janjinya melalui Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud. Yang artinya dari keturunan Daudlah hadirnya seorang juru selamat. Dari keturunan Daudlah yang mengangkat tunggul Isai. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, benar setiap orang pendosa akan mendapat upahnya karena dosanya. Tetapi Tuhan juga akan memberikan kelepasan dari dosa-dosa pelanggaran yang telah kita lakukan. Demikian juga bagi keturunan Daud. Keturunan Daud dihukum karena dosanya, tetapi diberikan juga seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya, bangsanya, dan keturunan Daudnya. Ayat 15 mengatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Keadilan harus dilakukan. Hukum juga harus diadakan bagi setiap yang melakukan dosa. Jika saudara berdosa, maka hak saudara menerima hukuman dan tanggung jawab saudara melakukan hukuman tersebut. Ini bukan berarti Allah meninggalkan saudara. Allah meninggalkan umatnya. Atau ketika saya yang berdosa, saya menerima hukuman, maka Allah tidak meninggalkan saya. Allah selalu menepati janjinya. Dia akan menyertai umatnya dan melepaskan umatnya. Tetapi kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Dia tetap menyertai umatnya. Dia tetap setia kepada janjinya. Janjinya memberikan kelepasan. Kelepasan itu akan berasal dari Allah sendiri. Walaupun kita dihukum, ketika kita menjadi orang yang terhukum atau menjalani hukuman, Dia menyertai kita, Dia menguatkan kita, Dia memampukan kita untuk menjadi seorang yang terhukum. Tetapi Dia melegakan, memberikan keringanan. Dia yang menopang kita, memeluk kita, menopang, memberikan satu kepastian bahwa kita tidak akan mati ketika menghadapi hukuman. Tapi Dia akan memberikan kehidupan yang baru lewat kehadiran Sang Juru Selamat. Penyertaan Tuhan bukan berarti meniadakan hukum atau keadilan atau membatalkan hukum tersebut. Karena keadilan dan hukum merupakan tumpuan tahtanya. Itu yang dikatakan di ayat 15. Tumpuan tahtanya itu, tahtanya berdiri karena keadilan berjalan, kebenaran juga ditegakkan. Sahabat yang terkasih, keadilan
dan hukum harus tetap dilakukan. Tapi kasih setia Tuhan juga tetap dilakukan. Keadilan dan hukum berjalan sejajar dengan kasih setia Tuhan. Seperti rel kereta api, mereka secara berdampingan. Di sini keadilan dan hukum, tetapi di sini ada juga kasih Tuhan. Kasih setianya menyertai kita, itu akan berjalan terus sampai dimanapun perjalanan kehidupan kita. Dan itu tidak memiliki titik temu, tapi dia berjalan sejajar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ayat 16 mengatakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, karena mereka hidup dalam cahaya terang wajah-Mu. Pancaran cahaya wajah Allah terus mengingatkan kita agar tetap berjalan di dalam kebenarannya, berjalan di dalam keadilan, berjalan lurus tanpa melirik ke kanan dan ke kiri, sehingga kita menemukan kebenaran yang diperkenalkan Allah kepada kita. Mengapa? Karena di zaman yang semakin berkembang ini, banyak sekali godaan zaman yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Seperti HP misalnya, dia berada di genggaman. Sebenarnya kita menguasai dia, tetapi ketika kita menyalahgunakannya, kita pasti jatuh ke dalam dosa. Karena HP tersebut memiliki banyak hal, memiliki banyak aplikasi yang boleh kita pergunakan. Tetapi penguasa dari HP itu adalah kita. Kita harus mampu menahan rasa ingin yang berlebihan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Penguasaan diri harus ada di sana. Karena itu jangan biarkan karena HP yang ada di dalam genggaman kita membuat kita jatuh ke dalam dosa, menjadi orang yang terhukum, menjadi orang yang harus menjalani hukum. Biarlah kita pakai HP kita itu untuk menjadi berkat. Berkat di dalam kehidupan kita dan berkat kepada orang lain. Sahabat yang terkasih, walaupun engkau dikasihi oleh Tuhan, walaupun engkau dikatakan adalah umat pilihan Tuhan, tetapi ketika engkau jatuh ke dalam dosa, maka keadilan dan hukum juga harus dilaksanakan, dijalankan. Seperti Musa yang disuruh oleh Allah berdoa kepada batu untuk mengeluarkan air karena bangsa itu sudah kehausan. Tetapi karena Musa marah terhadap umat Tuhan, dia tidak berdoa, dia memukul batu itu. Nah, sebagai nabi, sebagai pengkhotbah, sebagai utusan Allah, dia tidak taat kepada Allah, maka dia menjadi pendosa. Dia tidak menuruti rencana dan pekerjaan Allah. Dia dihukum. Dia tidak boleh sampai ke tanah Kanaan. Itulah hukuman yang dia terima. Maka hukuman Allah tidak pandang bulu bagi setiap orang yang melanggar perintahnya, yang melanggar aturannya, pasti akan mendapat hukuman. Demikian juga Raja Daud. Ketika Raja Daud menempatkan Uria di depan ketika masa perperangan, tujuan Daud agar Uria mati terlebih dahulu karena peperangan tersebut. Setelah mati, dia akan mengambil Betseba menjadi istrinya. Nah, itu juga sudah menjadi dosa karena dia mengambil istri orang lain. Dan Yesus, Allah, memberikan hukuman terhadap Daud. Dia tidak bisa mendirikan bait suci. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, ingatlah untuk mengkontrol diri kita sendiri. Ingatlah untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Dengan ditegakkan keadilan dan hukum, maka hak semua orang akan terjamin. Sehingga ayat 17 mengatakan, karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Di dalam nama Tuhan kita akan menemukan kasih, kesetiaan dan keselamatan. Banyak orang yang diselamatkan, sehingga banyak orang yang bersyukur, banyak orang yang bersorak-sorai, dan banyak juga orang yang bermegah. Apakah saudara memilih menjadi orang yang terhukum atau orang yang bersorak-sorai dan bermegah? Itu ada di dalam genggaman kita. Itu adalah
menjadi pilihan kita. Kembali ke saudara, kembali kepada saya. Seperti HP tadi. Saya yang menentukan apa yang harus saya lakukan di dalam HP ini. Ketika itu lari dari keinginan Tuhan, maka saya akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika itu adalah menjadi kesukaan bagi Allah, bagi Tuhan, maka saya adalah menjadi orang yang bermegah, menjadi orang yang bersukacita, bersorak-sorai karena diberkati, karena didampingi, karena dikuatkan, ditopang. Walaupun pergumulan kehidupan ini silih berganti datangnya. Walaupun ketika saya lemah, Dia akan menguatkan karena saya berjalan di jalan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang kecil haknya akan dibela dan orang kaya tidak akan mendapatkan kecurangan. Sungguh manusia akan mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada yang hidupnya dicurangi jika kita berjalan di dalam kebenaran, keadilan, dan hukum yang berasal dari Allah. Bersama Tuhan kita mendapatkan apa yang menjadi kepunyaan kita, apa yang menjadi hak kita. Tidak ada perampasan di sana, tidak ada pencurian di sana, tidak ada penindasan di sana. Jika kita berjalan di dalam terang firman Tuhan, kita jauh dari ketidakadilan. Kita juga akan taat terhadap hukum. Di dalam Yesus kita bersaudara tanpa ada kasta atau perbedaan. Maka saudara-saudara yang terkasih, di dalam hal ini tidak ada hukum yang mengatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Semua harus mendapat keadilan dan mendapatkan hukum sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika kita mendapat hukuman atas dosa dan pelanggaran kita, itu adalah hal yang wajar. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah telah meninggalkan kita. Dia telah mengingkari janjinya. Maka segala hal dan cara kita anggap sah. Kita menyogok para pelaku keadilan, kita menyogok jaksa, hakim, dan segala macamnya untuk mendapat kebebasan. Hal yang demikian juga tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka jalani hukumanmu. Ketika engkau menjalani hukumanmu, engkau akan didampingi oleh Tuhan, dikuatkan, ditopang, sehingga hukuman itu jauh lebih ringan lagi kita rasakan. Walaupun hukuman yang telah diketuk palu sampai 3 kali, itu tetap harus terjadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika engkau menjadi orang yang terhukum, jalanilah, karena Tuhan memiliki janji. Janji dan penyertaannya tidak pernah Dia lupakan. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dia akan tetap melakukan janjinya. Selama kita menjalani hukuman atas pelanggaran kita, Dia tetap menyertai kita. Karena itu, lakukanlah kebaikan, keadilan, dan tegakkanlah hukum di dalam kehidupan kita ini. Karena itu adalah dasar dari tahta Allah katanya. Penopang di dalam tahta Allah. Karena itu, topanglah tahta Allah ketika engkau melakukan keadilan dan kebenaran, dan hukum juga engkau tegakkan, maka Allah akan menyukai itu. Tetapi ketika kita menjauhi hukum Allah, melakukan larangannya, kita menjadi pendosa, maka wajib kita mendapat hukumannya. Jadi lewat firman hari ini, hiduplah di dalam keadilan dan kasih setia yang dari Tuhan. Amin.